Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bitauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kalian berada yang insya Allah tetap dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia, mulai dari Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin hingga Bapak Yakut Khalil Qaumas terus menggalakkan moderasi beragama. Hal ini pun sangat menarik untuk kita perbincangkan. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini, saya mengangkat sebuah judul. Yuk, pahamin umat dengan moderasi beragama. Sahabat dakwah, kalau ngobrolin moderasi beragama, para ulama dan para sarjana muslim biasanya mengacu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas ila akhir ayat. Di ayat ini paling tidak ada 3 hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama adalah ummatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat ini. Umat. Dari sini kita mengetahui bahwa agamanya sudah beres sebenarnya. Sudah pasti moderat. Tapi yang masalah nih, umatnya belum tentu moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Karena itu pada ayat ini yang disuruh untuk moderasi beragama, moderat dalam agama adalah umatnya. Kalau agamanya, itu sudah pasti moderat. Kemudian yang kedua, sahabat dakwah. Di ayat ini Allah memakai kata ja'ala, yang artinya menjadikan. Kalau kata khalaqo itu menciptakan. Kalau menciptakan ya bim salabim, jebret, jadi. Tapi kalau kata ja'ala, itu harus ada upaya dari diri kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi teraktualisasikan. Karena itu, moderasi diberi oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu potensi, makanya harus diaktualisasikan oleh kita umat Islam. Dengan apa? Dengan cara mengupayakan moderasi beragama itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin saja umat Islam tidak moderat kalau dia tidak mengupayakan hal ini. Karena itu penting diobrolin, digerakkan, diupayakan moderasi beragama itu. Ya salah satunya seperti kompetisi dalam bentuk video kali ini. Sebagai upaya agar kita sadar bahwa moderasi itu harus diupayakan. Nah, yang ketiga, sahabat dakwah, kata wasaton. Wasaton ini artinya moderat. Dalam sebuah pertandingan kita mengenal wasit. Dan wasit itu harus moderat. Lantas, moderat itu apa sahabat dakwah? Secara bahasa, kata moderasi atau moderat berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan, alias seimbang. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Sahabat dakwah, kita umat Islam adalah ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, berada di pertengahan. Kenapa? Karena dalam kajian ilmu kalam ada yang dinamakan tatoruf tasyadudi dan tatoruf tasahuli. Apa itu? Nah, tatoruf tasyadudi adalah merupakan golongan ekstrim kanan yang ditandai dengan paham fundamentalisme atau puritanisme agama. Yang mana pahaman ini bermaksud untuk mengembalikan ajaran agama kepada ajaran agama yang murni. Para penganut agama yang puritan sama sekali tidak menerima jika ajaran agama bersatu dengan nilai budaya dan tradisi. Akibatnya apa?
mereka yang memiliki paham ini sering langsung menyalahkan kegiatan keagamaan yang tidak ada di era Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada tingkat yang lebih ekstrim, ada yang sampai melakukan tindakan terorisme, bahkan pemboman, seperti di media-media yang gencar diberitakan. Selain tidak dibenarkan dalam agama, paham ekstrim ini juga dapat memicu perpecahan antar umat beragama, bahkan saudara seagama sekalipun. Kemudian sahabat, ada yang namanya tatarruf tasahuli. Tatarruf tasahuli adalah golongan ekstrim kiri, golongan liberalisme, golongan yang menganut paham ini ditandai dengan kebebasan yang berlebihan dalam beragama, atau bisa dibilang menggampang-gampangkan agama. Padahal dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan, kita diajarkan untuk tunduk dan taat pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah, lalu di mana letak moderasi beragama ini? Gerakan moderasi beragama ini apakah tidak memiliki prinsip, pelin-pelan? Oh, tidak. Moderasi beragama terletak di pertengahan yang merupakan gerakan yang berpegang teguh pada kebenaran, yang berprinsip dan diiringi dengan beberapa sikap, yaitu tasamuh, toleransi, tawassut, i'tidal, adil, dan tawazun, seimbang. Makanya, bagi kita generasi milenial, agama, sains, dan modernitas adalah aspek dari cara hidup yang sama dan tidak bertentangan satu sama lain. Karena itu, kita amat meragukan praktik beragama yang bertentangan dengan kemanusiaan maupun tindakan menghakimi yang diklaim atas nama Tuhan. Sebab pada dasarnya sahabat, kualitas iman dan realisasi kehendak Tuhan akan dinilai melalui seberapa besar kontribusi kita pada kemanusiaan. Sekali lagi, bukan hanya pada saudara seagama, seiman, tetapi pada seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Jelas-jelas dua perintah umum yang berlaku pada tiga agama Ibrahim. Perintah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Sahabat, William Johnston dalam karyanya yang berjudul Mystical Theology, The Science of Love, pada tahun 1995 telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara derajat spiritual dan loyalitas terhadap sesama manusia. Sebut saja kita mengenal Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, terutama Nabiullah Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, namun tidak pernah mengasingkan diri dari dunia, tetapi justru terlibat langsung dalam perjuangan dan pembebasan dan pelepasan kaum lemah dan tertindas. Sahabat dakwah, itulah mengapa moderasi beragama sangat penting untuk hadir di Indonesia. Negara yang masyarakatnya sangat majemuk, religius. Ia bisa menjadi solusi untuk masyarakat sehingga kita tercipta kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan beragama, menghargai pandangan orang lain, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Itulah keindahan dari moderasi beragama. Menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat dakwah, mari saudaraku, utamanya kaulah muda, kita terus mengupayakan potensi ini. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan beragama yang rukun, harmonis, damai, toleransi, serta taat konstitusi. Sehingga kita bisa benar-benar mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Kota Makassar punya Pantai Losari. Pisang epek enaknya dimakan bersama. Wahai pemuda Islam masa kini, yuk bermoderasi beragama. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.